Pak Jokowi melihat bahwa saat ini kekuatan Pak Prabowo juga yang bisa disinergikan dengan kekuatan Pak Jokowi. Mereka kesal, mereka sakit hati, mereka kecewa, mereka iri hati. Karena ternyata barang ini bisa nyatu. Mungkin mantan presiden yang lain sudah mengecewakan presiden yang sekarang ya. Oh begitu Bang, Ya, maksudnya mungkin. gimana tuh? Kekuatan ini kalau nyatu yang lain nggak dapat makan. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Rampai Nusantara. Beliau adalah Bang Mardiansah, Ketua Umum Rampai Nusantara. Rampai Nusantara saya kira bukan hal yang baru di telinga para anak muda, apalagi para aktivis. Bang Mardiansah, selamat siang. Siang. Sehat Bang? Tidak sehat. Alhamdulillah sehat. Nikmat kalau sehat ini nikmat kan. Nikmat banget Bang. Jadi Ya. biarpun banyak aktivitas dan kalau sehat selalu pasti bebannya itu akan terkurangi. Udah ini cuman tenggorokan aja agak keganggu. Jadi makan permen tenggorokan ya. Ya. Faktor cuaca. Vokalis juga kan. Vokalis berarti biasa di. Iya Bang. Jadi apa kabar Watim Pres Bang? Ya seru ya. Seru. Isunya lumayan ramai. Ya menurut saya sih soal One Team Press itu soal yang ya sangat rasional ya kalau karena dulu kan waktu rame-ramenya pembentukan kabinet kan sudah ada wacana juga bahwa Presiden Prabowo akan mengakomodir para mantan presiden sebagai penasehatnya. Betul. Ditawarkan masuk di One Team Press segala macam. Jadi bukan wacana yang baru. Tapi dimunculkan lagi nih. Nah, bahwa sekarang misalnya muncul kembali isu soal khususnya Pak Jokowi ya. Karena saya tidak mendengar mantan presiden yang lain. Mungkin mantan presiden yang lain sudah mengecewakan presiden yang sekarang ya. Oh begitu Bang, Ya, maksudnya mungkin. gimana tuh? Ini agak, maksudnya. Ya kan kita melihat ya dalam situasi politiknya bagaimana Pak Prabowo coba untuk merangkul semua. Ternyata ada yang nggak bisa dirangkul juga, walaupun kan, sudah diberi banyak ya. Ini kan mantan presiden yang masih ada sampai hari ini kan tiga. Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Nah berarti yang duanya ini yang abang bilang dikecewakan atau gimana? Kalau Pak SBY kan sibuk melukis dia. Oke. Walaupun sambil baca buku politik sih. Iya. Tapi kan masih mengikuti perkembangan politik. Iya masih baca buku politik dan masih mendapat laporan situasi politik. Jadi sama aja sebenarnya. Sama aja. Jadi casingnya aja itu melukis, gitu ya. Tapi sebenarnya telinganya itu mendengar banyak soal politik tuh. Iya. Tapi kan kalau Pak SBY itu kadang-kala tiba-tiba muncul. Iya tiba-tiba muncul karena memang ternyata Pak SBY juga tetap mengupdate juga situasi kondisi kan. Walaupun ingin mengklaim bahwa dirinya seniman. Ingin membangun framing bahwa dia adalah seniman yang memang fokusnya melukis. Tapi memang paling enak ya bersastra, jadi seniman, kemudian itu jadi kamuflase. Ya. Padahal behind. Ya, saya meyakini itu ya. Oke, begitu ya Pak ya. Nah bahwa yang presiden yang satunya, misalnya Ibu Megawati ya, itu kan kita melihat sejak awal itu Pak Prabowo keras sekali coba untuk merangkul ya. Iya. Bahkan cenderung bisa kita katakan mengalah ya dalam beberapa hal gitu ya. Yang saya rasa mungkin juga bacaan kita ya terkait dengan banyak hal ya soal Pilkada DKI, soal keluarnya amnestinya Hasto, soal kompensasi buat almarhum Bung Karno dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari Presiden Prabowo coba untuk merangkul, mengambil hati ya supaya bisa bareng-bareng, supaya tidak ada lagi soal-soal yang menjadi kendala pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kan rakernas terakhir PDI itu bisa dilihat sebagai ruang
masih ada titik kompromi antara pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dengan PDI. Karena kan PDI enggak menyatakan sebagai oposisi, tetapi sebagai penyeimbang, mitra kritis dan mitra strategis. Ya, tapi kan nggak sebanding dengan apa yang diberi sama presiden kan. Indikatornya? Ya, sekarang kan kita melihat bahwa sebagai partai yang mengklaim penyeimbang bukan oposisi, tapi tidak juga memberikan apa ya support yang cukup signifikan buat pemerintahan Prabowo ketika ada hal-hal memang yang itu bisa dikatakan program-program unggulan presiden untuk lebih membawa kepentingan masyarakat banyak itu ya MBG dan lain-lain dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini yang menurut kita ya ini cuma semacam apa ya basa-basi politik aja ya sudah gua nggak oposisi, gue nggak akan juga mengkritik keras lu gitu ya, tapi di bawah tangan juga kadang juga nyubit-nyubit kan gitu ya, nyubit-nyubit. Jadi ya kan kadang orang dicubit, dicubit itu agak geli-geli juga kan? Nggak, kadang nyubit itu nggak mematikan memang gitu loh, tapi ya kadang bikin kesel juga gitu. Dicubit itu bikin kesel gitu. Kadang bahkan kalau kadang orang dikelitikin aja tuh nggak nyaman juga tuh, walaupun geli gitu ada juga sebagian yang memang nggak nyaman dan itu nyusahkan diri gitu. Dan ini bukannya itu setidaknya membantu Bang, dengan mencubit-cubit dikit-dikit aja setidaknya itu membantu. Membantu bagaimana juga? Ya kan diamnya itu juga bagian dari mensupport. Ya kalau diam kan nggak nyubit. Oh iya sih juga sih. Ya, kalau nyubit itu namanya apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh apa ya? Kayak jahil gitu loh, jahil ya, jahil kadang udah. Nah ini yang saya rasa memang pada titik tertentu akhirnya mungkin Pak Prabowo ya sudahlah gitu. Makanya mungkin Budi Gunawan dicopot dan lain sebagainya gitu ya. Oh, ada hubungannya dengan ya pasti ada hubungannya karena kan itu simbol untuk Umar kan. Budi Gunawan kita semua tahu lah Budi Gunawan latar belakangnya siapa dan bagaimana gitu. Sehingga ketika dicopot itu simbol itu kan runtuh tuh. Oh ternyata memang Pak Prabowo mungkin sudah ya sudahlah gitu ya. Mengikhlaskan bahwa apa yang dilakukan selama ini untuk coba merangkul ternyata ya bukannya sia-sia ya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kan gitu ya. Nah ketika wacana One Team Press, nah kita baru masuk sih. Nah ketika wacana One Team Press muncul, kenapa cuma nama Pak Jokowi yang akhirnya terwacanakan? Iya. Masa cuma satu tim press? Iya cuma satu orang kan gitu ya, satu orang gitu ya jadi ketua One Team Press lah apa dan sebagainya. Mungkin Pak Prabowo memang membutuhkan Pak Jokowi karena begini. Ketika Pak SBY coba mengklaim bahwa dia sekarang ini seniman, kan gitu ya, dia melukis, mosok mau dibawa ke One Team Press, kasihan lah, orang lagi enak-enak melukis kan gitu loh. Mungkin Pak Prabowo nggak mau mengganggu Pak SBY lah ya sudah. Kok malah ketawa Dinda? Ya kan? Bukan begitu. Iya. Kok malah ketawa? Iya kan? Itu Pak Prabowo coba menghargai apa yang diinginkan oleh Pak SBY, bahwa dia menginginkan menjadi pelukis. Udah menyampaikan ke publik bahwa sekarang saya seniman gitu, ya masuk mau ditarik-tarik lagi ke dunia pemerintahan, yang pasti itu masuk ke dunia politik juga, politik kekuasaan kan gitu ya. Tapi bukannya dengan posisi Pak SBY dengan cara seperti itu bisa dikatakan negarawan, dengan tidak cawe-cawe lagi di pemerintahan. Nah kan ada yang mempersepsikan, oh ini negarawan banget nih Pak SBY. Ya kalau dia nggak mau, kalau memang betul-betul ya dia memang mau lepas dari politik praktis, harusnya lepas juga dari Majelis Tinggi Demokrat itu. Ya kan nggak juga gitu loh. Jadi agak nanggung ini barangnya agak nanggung nih. Jadi kalau dia mau betul bahwa dia lepas dari politik praktis, ya lepas juga jadi partai politik, Majelis Tinggi. Yang kita tahu bahwa di Demokrat itu putusnya di Majelis Tinggi itu dan ketuanya Pak SBY. Nah, bagaimana orang bisa diyakinkan bahwa Pak SBY sudah tidak berpolitik tuh? Nggak bisa kan begitu ya. Nah kalau soal One Team Press, Pak Prabowo mungkin karena Pak SBY-nya sudah mendeklar dia pelukis dan seniman, dia nggak mau tarik-tarik lagi ke situ. Sudahlah biar Mega? Nah Ibu Mega kan tadi latar belakangnya karena mungkin merasa sudah tidak bisa lagi dirangkul, ya sudah cukup sudah kan gitu. Berarti tinggal Pak Jokowi. Tinggal Pak Jokowi, bestinya nih tinggal Pak Jokowi nih. Berarti Pak SBY dengan Ibu Mega, padahal kan sejarah Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan cukup panjang.
Ya, sejarah panjang kan tidak membuktikan juga hubungan itu bisa baik. Nah, bahwa Pak Jokowi juga punya sejarah yang cukup lama dengan Pak Prabowo atau melalui Hasim ya, gitu yang lebih kenal lebih dulu dengan Jokowi gitu, kan juga nggak terbantahkan juga. Ya. Dan kita juga tahu juga berapa kali juga Pak Prabowo dikecewakan oleh Ibu Mega soal batu tulis dan lain sebagainya gitu. Dan ini kan soal-soal yang akhirnya menjadi dinamika tersendiri ya. Kalau Antara Pak Hasim udah berapa lama kenal Pak Jokowi? Pas wali kota ya, Pas wali setahu kota. saya. Karena Berarti tahun 2000-an dong. iya, karena setahu saya justru Pak Prabowo tahu Pak Jokowi itu dari Hasim. Oke. Justru Hasim ini yang coba mengenalkan Pak Jokowi ini ke Pak Prabowo Di gitu. 2000-an lah 2012 ya? Iya, 2012 kan terakhir. Terakhir, oke. Wali kotanya. Nah, sedangkan Hasim kan kenalnya ya sebelum itulah. Oh. Nah, itu yang menurut saya juga punya sejarah bahwa misalnya ada pertarungan ya, pertarungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan yang tidak bisa dihindari gitu. Iya, iya. Dalam kontestasi politik lalu gitu, Iya. 2014, 2019. Tapi biasanya itu kalau kita analogikan sebagai hubungan personal ya, Iya. orang pacaran segala macam, itu yang sampai menikah itu biasanya yang putus nyambung tuh. Iya, iya, iya. Fluktuatif banget Iya, hubungannya. fluktuatif. Berarti kayak sama Prabowo dengan Megawati kan fluktuatif hubungannya. Kalau itu, kalau menurut saya banyak pengkhianatan yang jauh lebih tragis dibanding. Kalau Pak Jokowi kan pertarungan. Oke. Pak Jokowi kan pertarungan dia. Kompetitor, benar-benar Iya, kompetitor. bukan bersiasat gitu loh. Dia bertarung, misalnya gue nyalon, lu nyalon, kita bertarung, gue menang kan gitu ya. Bukan misalnya lu dukung gue, besok lu gue dukung misalnya gitu. Ternyata besoknya kita nggak didukung juga kan gitu loh. Nah ini kan apa ya? Kalau dibilang culas ya bukan, ya itu ya nggak komitmen lah kan gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan lebih pertarungan politik dia yang akhirnya dimenangkan oleh Pak Jokowi kan gitu ya. Yang ini hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo misalnya dari 2000 waktu dicalonin gubernur DKI diperjuangkan oleh Pak Prabowo misalnya gitu ya. Terus terpilih 2014 akhirnya berhadapan, 2019 berhadapan, selesai 2019 dirangkul menjadi Menhan kan begitu ya, sampai 2024 Pak Jokowi tanya apakah calon menjadi presiden, nggak maju kalau nggak didukung Pak Jokowi segala macam. Ini kan hubungan yang putus nyambung ya, yang putus nyambung yang akhirnya secara emosional mungkin mereka merasa punya dasar yang cukup kuat tuh, secara chemistry dan lain sebagainya. Gitu. Apalagi kan Pak Prabowo selama ini kan dikenalnya orangnya komitmen. Betul, komitmen gitu loh. Dan kita tidak bisa melepas bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa begitu kuat ya sekarang itu. Selain secara batinnya, tapi juga secara politik mereka saling memperkuat tuh. Pak Prabowo merasa bahwa dukungannya kurang maksimal tanpa Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat gitu ya, Pak Jokowi melihat bahwa saat ini kekuatan Pak Prabowo juga yang bisa disinergikan dengan kekuatan Pak Jokowi. Ketika muncul anaknya Gibran gitu. Iya. Kan begitu kan? Kan nggak mungkin anak muda ini. Kan ada dua yang muncul Bang. Apa itu? Pak Wapres dengan Ketua PSI. Oh, Mas Kaisang kan gitu. Mas Kaisang. Ya, Mas Kaisang yang lebih ke internal ya, lebih ke soal. Ya kalau Mas Kaisang itu siapa aja yang dimauin sama para dewa itu jadi ketua partai jadi. Maksudnya yang dimaui para dewa SBY pengen AHY jadi ketua umum partai jadi. Oke. Gitu. Ibu Mega nanti kalau selesai juga mau Puan atau Nanan jadi. Tapi kan beda secara histori antara PDI ada Ibu Mega, kemudian ada Puan, kemudian Demokrat ada Pak SBY dengan ada AHY. Karena mereka kan bangun nih dari awal kan. Tapi kalau PSI Kaisang dengan Pak Jokowi kan sebelumnya Pak Jokowi di luar dari PSI, sebelumnya di PDI kan. Itu. Nah, yang lebih sakti kelihatannya itu Pak Jokowi. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia sebelumnya di luar PSI. Kaisang pun juga di luar. Tetapi yang duluan masuk ke PSI itu adalah Mas Kaisang. Kemudian baru Mr. J. Ya kan? Nah, jadi kalau dibandingkan antara tiga
mantan presiden ini kemudian menurunkan trahnya, kayaknya berbeda Bang secara istilah. Iya, kalau konstruksi secara itunya ya gitu ya. Tapi bahwa memang kita tahu pendiriannya PSI itu tidak lepas juga dari Pak Jokowi Sejak berdirinya sejak PSI. berdirinya PSI. Gimana Bang, ini kayaknya masih jarang yang tahu. Ya kan Jeffrey, Grace segala macam sejak awal kan memang komunikasinya sangat baik dengan Pak Jokowi, Oke. gitu ya. Hmm. Sehingga teman-teman PSI sejak awal merasa bahwa rasa-rasanya yang bisa memperkuat partai itu Pak Jokowi dan keluarga tuh. Hanya Pak Jokowi dan keluarga. Ketika mereka menganalisa bahwa kekuatan peta politik tanah air ya itu rasa-rasa didominasi oleh Pak Jokowi Iya, iya, iya. dan keluarganya dan lain sebagainya, sehingga memang PSI seakan-akan menargetkan ya ini kalau bisa dari terahnya Pak Jokowi lah kan gitu loh, supaya Iya, bisa iya, iya. menopang Kebesaran partai. kebesaran partai kan begitu. Nah itu yang juga nggak lepas. Itu kan sama juga kalau misalnya kita bicara soal Pak SBY. Sampai sekarang aja masih jadi polemik. Memang Pak SBY jadi pendiri Partai Demokrat misalnya kan begitu. Iya, iya, iya. Kan begitu ya. Apakah memang kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa Pak SBY tidak membegal Partai Demokrat kan gitu ya? Atau misalnya partai-partai lain, apakah misalnya Julhas di PAN itu juga tidak membegal partai PAN dari Pak Amin Rais dan lain-lain kan gitu sebagai pendiri partai gitu. Yang akhirnya anaknya Julhas jadi semuanya mendapatkan porsi yang luar biasa kan begitu. Nah ini bicara soal partai politik ya. Iya, iya. Maksudnya siklus seperti itu hal yang wajar. Biasa saja. Biasa aja biasa ya? saja itu. Oke. Biasa saja itu, bukan sesuatu yang ketika misalnya Kaisang jadi PSI, luar biasa, enggak ada itu. Oke. Enggak ada itu. Jadi Dari zaman kerajaan udah seperti itu. nah, dan itu hampir semua partai. Misalnya kayak misalnya begini, bagaimana Surya Paloh dia coba untuk memberikan apa ya dukungan penuhnya terhadap Nasdem dari pendiriannya sampai sekarang, anaknya bagaimana? Iya, iya, iya. Gitu Oke, ya? berarti kita keluar dari situ kalau. Oke. Kita fokus ke One Team Press ini. One Team Press. Ya karena kalau kita ke situ-situ panjang kali nih barangnya. Iya, panjang. Panjang. Nah, kita fokus One Team Press. Nah, saya melihat begini, saat ini ya, pertama memang selain mantan presiden Pak Jokowi, tapi juga mantan presiden yang memang betul-betul sebelum Pak Prabowo itu. Jadi ada sambungan yang pas antara kebijakannya Pak Jokowi selama 10 tahun dengan kebijakan Pak Prabowo yang sekarang. Iya. Kalau Pak SBY kan sebelumnya ya masih jauh sebelumnya. Jadi sudah ketutup dengan kebijakannya Pak Jokowi yang 10 tahun ini. Nah ketika kebijakan 10 tahun Pak Jokowi sekarang dilanjut oleh Pak Prabowo dan sekarang ada wacana One Team Press, saya melihat bahwa apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi ketika memimpin di pemerintahan yang lalu itu dibutuhkan Pak Prabowo sekarang dalam membaca situasi global, dalam menghadapi situasi nasional dan sebagainya gitu ya. Tapi saya teringat dengan statement Pak Jokowi dulu di menjelang pensiunnya. Ada wartawan yang bertanya setelah jadi presiden kemana? Beliau kan menjawabnya ke Solo, pulang ke Solo, main dengan cucu. Iya, menjadi rakyat biasa. Iya, menjadi rakyat biasa. Tapi kok kembali lagi gitu Bang? Apakah ini untuk kepentingan nasional atau seperti apa Bang? Ya, atau ada kepentingan yang lain? Kalau Pak Jokowi dia sekarang ya menerima pinangannya untuk menjadi One Team Press, tapi yang lalu dia tolak misalnya, pasti ada pertimbangan tertentu. Kalau Ansyi hanya berpikir soal kepentingan dirinya, mungkin dari kemarin diterima tawaran itu. Tapi kenapa yang lalu ditolak, itu sekarang ini terlihat diterima ya pinangan untuk menjadi One Team Press. Berarti Pak Jokowi melihat ada kepentingan yang jauh lebih besar dibanding egonya. Ada kepentingan jauh lebih besar dibanding apa yang diinginkan oleh dirinya. Tapi ada juga persepsi yang muncul bahwa dengan maunya Pak Jokowi untuk masuk ke One Team Press itu karena untuk membackup, melindungi menteri-menteri yang memang direkomendasikan dari Solo. Ini persepsi aja Bang. Gitu. Nggak perlu dilindungi itu. Nggak perlu dilindungi. Kenapa Bang? Pertama begini ya.
Kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo bukan lagi main kuat-kuatan power. Oke. Tapi kan selama ini ada aja yang membenturkan antara Solo, Istana Hambalang. Ya memang harus dibenturkan karena kekuatan ini kalau nyatu yang lain nggak dapat makan, yang lain nggak dapat ruang. Ya. Bagaimana? Sekarang begini ya, begini Dinda. Oke. Dari isu ijazah, isu yang lain, itu poinnya sama tuh. Mereka kesal, mereka sakit hati, mereka kecewa, mereka iri hati. Karena ternyata barang ini bisa nyatu. Udah gitu menang, kan begitu ya, udah gitu menang, mereka semakin kuat hubungannya. Oke. Mereka orang-orang yang merasa jauh lebih dekat dulunya gitu ya, itu akhirnya nggak punya ruang apa-apa lagi. Untuk ketuk pintu aja udah nggak bisa lagi tuh. Bagaimana caranya? Itu banyak yang seperti itu, Bang. Misal begini ya. Ya, siapa, Bang? Misal diklaim Said Didu dan kawan-kawan misalnya. Oke. Mengklaim begini, dia selalu ngomong sama saya pernah beberapa kali. Jangan dipersoalkanlah soal tim sukses segala macam. Saya ini tim sukses Pak Prabowo 2014, 2019 kan gitu. Jadi tidak ada itu soal-soal begitu kata Said Didu. Cuman saya bilang, betul Bang. Abang jadi tim sukses Pak Prabowo 2014, 2019 dan beliau kalah. Tapi ketika abang tidak menjadi tim suksesnya, beliau menang. Dan Pak Jokowi di situ yang bantu. Jadi jangan juga jadi kebanggaan soal tim sukses 2014-2019. Jangan-jangan kemarin banyak yang ngambil doang kan gitu ya. Kerjanya enggak, kan enggak tahu juga kan gitu. Maksudnya ngambil doang Kan kerjanya begini, enggak? kan ada beberapa kegiatan-kegiatan politik dalam Pilpres itu yang harus dilakukan. Iya. Ya kalau misalnya suaranya nggak signifikan, jangan-jangan tidak sesuai dengan target kan gitu. Ternyata ngambil doang maksudnya? Ya nggak ada sesuai dengan target misalnya gitu loh. Target suaranya tidak tercapai dan sebagainya kan begitu ya. Karena kita tahu ya di situ ya ada Bang Egy di situ dari 2014 dari HT ya. Yang semua di 2024 karena ngerasa 2019 ini Pak Prabowo selesai pindah skoci. Tapi kan Bang Egy Sujana kan udah menghadap ke Solo, Bang. Iya kan kalau kita bicara tadi soal bagaimana orang kenapa mengopiok-opiok hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah irisannya ini kan banyak. Karena orang memang dulunya ngerasa bahwa dia dekat dengan Pak Prabowo sekarang nggak bisa. Berjuang 2014, 2019 kemudian nggak ada ruang, ketuk pintu aja nggak bisa. Atau masuk halaman aja udah susah. Makanya harus dibongkar hubungan ini supaya terbongkar. Hubungannya ruang terbuka mereka bisa ngerangsang masuk. Mereka juga berharap kan bisa nyicipi kekuasaan. Kan gitu loh. Kan mereka mau bilang Pak Prabowo nggak ingat kita Pak, kita kan dulu bantu Pak Prabowo kan gitu loh. Bukannya nama-nama yang disebutkan sama Abang tadi itu bukan orang-orang yang haus kekuasaan, Bang. Maksudnya? Kalau dilihat dari track recordnya. Ya haus lah. Lebih pada kritikus, memosisikan diri pada enggak juga ya? Ada targetnya. Oke. Ada targetnya. Ya kita tahu juga itu ada targetnya gitu. Capek-capek juga ngumpulin banyak orang walaupun pensiunan ya. Iya. Tapi kalau nggak ada target di dunia politik ini mau ngapain juga kita berhimpun kalau nggak berpolitik. Mau ngapain juga kita berpolitik kalau tidak mendapatkan kekuasaan kan gitu loh. Kan itu sederhana sekali tuh kan gitu loh. Jadi kalau orang sudah mulai kumpul-kumpul yang mengklaim dirinya tokoh dan lain sebagainya pasti ada target politik, ada kepentingan politik. Banyak juga yang seolah-olah Bang. Ya seolah-olah boleh, jualan juga boleh kan gitu ya. Hal yang wajar. Hal yang wajar juga gitu loh. Tapi bahwa memang ada hasrat dalam berpolitik atau ingin juga mencicipi kue kekuasaan, saya meyakini pasti ada itu. Nggak mungkin juga mereka melakukan itu cuma sekedar misalnya memperjuangkan nilai-nilai. Kalau memperjuangkan nilai-nilai nggak gitu caranya lah. Gitu loh. Memperjuangkan nilai-nilai itu bukan juga akhirnya targetnya itu 1-2 orang, tapi normanya. Kan gitu loh.